Anak-anak, di dalam Alkitab terdapat 3 buku atau kitab yang membahas tentang sastra hikmat. Ada yang tahu ketiga buku ini? Belum? Ya, Amsal. Salah satunya Amsal. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang tahu? Oke, belum tahu. Baik, ketiga buku ini yaitu Amsal, Khotbah, dan Ayub. Di dalam Amsal menceritakan tentang apa? Sarah, ada yang tahu? Ya, di dalam Amsal mengatakan bahwa Allah baik, bijaksana, dan berlaku adil, di mana kebaikan akan mendapatkan hadiah, lalu kejahatan akan mendapatkan hukuman. Ya, namun berbeda halnya dengan yang dibicarakan di dalam khotbah. Khotbah mengatakan bahwa di dunia ini tidak semua adil. Mengapa? Karena banyak hal yang tidak kita mengerti. Anak-anak juga tentu mengetahui banyak hal yang tidak kita pahami. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya hidup sangat sederhana? Mengapa saya tidak sekaya si ini? Mengapa saya, pokoknya mengapa dan mengapa? Kita bertanya-tanya. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Namun maksudnya adalah, apakah saya berbuat kesalahan seperti ini sehingga saya mendapatkan hukuman seperti ini, seperti itu? Lalu timbul pertanyaan, lalu apakah Allah itu benar-benar baik, bijaksana, dan adil? Banyak pertanyaan seperti itu yang muncul di dalam Ayub. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita selami cerita di dalam kitab Ayub. Cerita ini berawal dari Tuhan dan para malaikat berkumpul di surga, di mana para malaikat ini melaporkan atau memberitahukan apa yang sedang mereka kerjakan seperti itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada para malaikat itu Ayub. Kata Tuhan, ini adalah Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang baik dan taat. Tuhan mengatakan seperti itu pada malaikat. Lalu salah seorang malaikat itu menghampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, Ayub ini tidak benar-benar mengasihi Engkau, tidak benar-benar taat kepada Engkau. Salah seorang malaikat ini dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai setan, di mana setan ini tidak taat kepada Tuhan, yang menentang Tuhan seperti itu. Lalu, iya, setan ini mengatakan seperti itu. Ayub ini tidak benar-benar, Ayub ini melakukan hal demikian karena ingin mendapatkan hal yang baik juga. Lalu setan itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk mengetahui iman Ayub, bagaimana kalau kita menguji Ayub dan mengambil apapun yang berharga di dalam kehidupannya. Singkat cerita, Tuhan menyetujui hal itu. Lalu datanglah pencobaan di dalam kehidupan Ayub, datanglah masalah. Semuanya habis. Harta bendanya, keluarganya tidak ada. Semua yang berharga dalam kehidupan Ayub sudah tidak ada. Ayub sangat sedih dan merasa kecewa. Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Banyak timbul pertanyaan di dalam hati Ayub, mengapa hal ini terjadi? Lalu datanglah sahabat-sahabat Ayub dan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah baik, bijaksana, dan adil. Hal ini terjadi dalam kehidupanmu, mungkin kamu sudah berbuat salah. Seperti itu kata teman-teman Ayub. Namun Ayub mengatakan, saya tidak berbuat salah, kata Ayub.
Lalu berdebatlah sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub, lalu sahabatnya membuat daftar-daftar kesalahan, daftar-daftar dosa yang mungkin dilakukan Ayub seperti itu. Namun pada akhirnya Ayub mengatakan sih tidak pernah melakukan hal seperti itu. Lalu Ayub memohon kepada Tuhan, tolong beritahu saya mengapa hal ini terjadi. Ayub memohon kepada Tuhan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Tuhan mendengar doa Ayub, perkataan Ayub, dan Tuhan mengabulkan. Lalu datanglah awan gelap yang menutupi langit. Lalu Tuhan mengajak Ayub untuk melihat segala ciptaannya, melihat segala yang sudah diciptakan Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Allah tidak menjelaskan saja seperti itu apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi di surga tadi. Namun Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan ingin dan mengajak Ayub untuk melihat segala ciptaannya yang begitu indah, yang sudah diciptakan Tuhan. Tuhan berkata kepada Ayub, Ayub, apakah engkau dapat memahami sesuatu yang besar, yang kompleks ini dalam satu hari, kata Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan mengatakan demikian kepada Ayub dan tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Hal yang ingin disampaikan Tuhan adalah, di dalam dunia ini, tidak semua hal dapat kita pahami. Tidak semua hal dapat kita mengerti mengapa ini terjadi. Namun, kita harus yakin dan percaya bahwa semua itu terjadi atas kehendak Tuhan dan ada kebaikan di balik itu semua. Dan benar, Tuhan mengembalikan apa yang menjadi hak milik Ayub karena Ayub orang yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan mengganti dan memberikan apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya dan bahkan mendapatkan hal yang lebih lagi. Anak-anak, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan bahwa Tuhan itu bukan untuk dimengerti, namun untuk dipercaya. Ya, seperti itu. Mungkin anak-anak di rumah mengalami masalah atau keadaan yang kurang baik. Anak-anak jangan menyalahkan Tuhan atau anak-anak jangan menyerah. Hal itu terjadi pasti ada maksud dan tujuannya. Dan mengapa perlu kita untuk khawatir ataupun menyalahkan Tuhan? Semuanya itu baik adanya. Ada pesan, ada tujuan yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi kita diajarkan untuk selalu berpengharapan, berdoa, memohon